Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki pertengahan minggu 12 Maret 2025. Dan kita masih belajar mengenai konsep doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami atau The Lord's Prayer ini terkandung kekayaan rohani yang luar biasa dan mengajarkan kita dimensi mengenai keberadaan Tuhan dan diri kita yang dikemas dalam bentuk pola doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita akan belajar satu konsep yang berjudul hari ini doa yang pasti dikabulkan. Mungkin kita bertanya-tanya, kira-kira apa sih doa yang Tuhan kabulkan? Yang pasti Tuhan jawab, ya aku akan lakukan. Kita akan baca sama-sama ayatnya dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta segala sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Lalu ayat 15 dilanjutkan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, salah satu hal yang kita menjadi jaminan kita dalam kita berdoa dan Tuhan menjawab, yaitu saat kita berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita sudah belajar kemarin bahwa kehendak Tuhan itu selalu kehendak yang terbaik bagi kita. Lalu apa kehendak Tuhan bagi kita? Kita mencatat banyak sekali. Tuhan menghendaki kita agar kita hidup kudus. Itu sudah pasti. Tuhan menghendaki agar kita berdoa untuk pemerintah di mana kita berada. Roma 13. Lalu Tuhan juga berkata, Tuhan menghendaki agar semua orang diselamatkan. Berarti doa untuk pengabaran Injil adalah doa yang pasti dikabulkan. Lalu kita juga diajarkan agar berdoa untuk ketaatan kita. Doa-doa seperti ini adalah doa-doa yang pasti dikabulkan. Kalau kita sudah tahu kehendak Tuhan yang utama yang dinyatakan dalam Alkitab, yang tadi saya sudah ungkapkan beberapa, maka untuk hal-hal yang lain yang dalam kehidupan keseharian kita, pasti kita akan dituntun agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah membeli rumah, masalah kebutuhan sehari-hari, saudara, Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita berdoa bukan hanya sekedar kita meminta, tapi kita membina relationship yang baik dengan Tuhan. Kita berhubungan dan berbicara dengan Tuhan seperti layaknya kita berbicara dan berkomunikasi dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan doa adalah salah satu cara agar kita meminta dan memohon Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita. Dan kehendaknya itu adalah kehendak agar kita hidup menyenangkan Tuhan. Berdoa untuk pemberitaan Injil agar orang-orang yang hatinya masih keras bisa terbuka dan diselamatkan. Saudara, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan lakukan. Kalau Tuhan mau melakukan seturut dengan kehendak dan kuasa-Nya, Tuhan sanggup melakukannya. Ada banyak cerita yang kita bisa dengar bagaimana Tuhan mengabulkan dan menjawab doa kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi bukti bahwa Tuhan itu setia, faithful terhadap janjinya. Setiap doa yang kita doakan pasti akan Tuhan kabulkan saat kita berdoa dan percaya di dalam nama-Nya, yaitu saat kita berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Persoalannya kita seringkali menyimpang dari kehendak Tuhan. Kita seringkali melakukan kehendak kita sendiri. Kita merasa lebih pintar, lebih jago, lebih pengalaman dari Tuhan. Sehingga saat Tuhan
memutuskan dan berkata untuk satu hal, kita membangkang, menolak, dan kita memaksakan kehendak kita, sehingga hidup kita menjadi tidak sesuai apa yang Tuhan mau. Mari malam hari ini kita diingatkan agar kalau kita mau berdoa dan dijamin doa kita pasti dikabulkan, berdoalah untuk hal-hal yang mendasar yang memang Alkitab perintahkan. Misalnya kayak tadi saya katakan, berdoa untuk pemberitaan Injil, berdoa agar kita makin kudus, berdoa agar kita makin hidup dalam ketaatan, berdoa agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Itu hal yang utama dalam hidup kita. Hal-hal yang lain, pastilah Tuhan tidak akan pernah lupakan kita. Ia pasti mengabulkan dan memberikan jawaban untuk setiap doa dan pergumulan kita. Haleluya, kiranya renungan malam ini kembali menambah pengertian yang baru mengenai doa dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.